pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita meskipun masih secara daring. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup juga. Jadi di sini merupakan lanjutan dari subjudul pengklasifikasian makhluk hidup. Makanya di sini Miss buat judulnya adalah pengklasifikasian makhluk hidup part 2. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian dasar-dasar klasifikasi, kunci determinasi, dan penamaan organisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya tentang pengenalan mikroskop. Tetapi sebelum masuk ke materi tersebut, kalian pahami dulu beberapa pengantar berikut ini. Pernahkah kamu berbelanja ke supermarket? Apa yang biasa kamu beli di sana? Bagaimana letak barang-barang di sana? Nah, biasanya barang-barang yang ada di supermarket diletakkan dengan kategori tertentu sesuai dengan fungsinya. Misalnya ada rak khusus tempat susu, minuman, sayur-sayuran, alat tulis, bumbu dapur, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Apa tujuan penempatan barang-barang tersebut disesuaikan? Ya, tentunya supaya mudah untuk menemukannya. Sehingga kamu ingin membeli pulpen, maka kamu tidak harus keliling mencari semua rak yang ada di supermarket. Kamu cukup mencari rak yang berisi alat-alat tulis. Nah, ilustrasi di atas menggambarkan bahwa untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dapat lebih mudah jika makhluk hidup tersebut dikelompokkan. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering juga mengelompokkan makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan yang dikelompokkan menjadi tanaman pangan, tanaman hias, tanaman sayur-sayuran, tanaman obat, dan lain-lain sebagainya. Hewan juga sering dikelompokkan, misalnya hewan pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan daging dan tumbuhan. Atau dapat juga dikelompokkan berdasarkan cara reproduksinya. Ada hewan yang bertelur, melahirkan, atau bertelur dan melahirkan. Tujuan pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah manusia dalam mempelajari dan mengidentifikasinya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, di dalam pengklasifikasian makhluk hidup tadi, ternyata tidak semua makhluk hidup dapat dilihat dengan mata telanjang. Tetapi banyak juga makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sehingga membutuhkan alat untuk dapat melihatnya. Nah, apakah alat yang digunakan untuk dapat melihat makhluk hidup yang berukuran kecil? Mari kita lihat video berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dan penggunaan mikroskop. Nah, jadi apa hubungannya pengklasifikasian makhluk hidup dengan mikroskop, dengan benda yang ada di sini? Nah, ada beberapa jenis makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dia hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat, salah satunya yaitu mikroskop. Jadi, berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dunia ini tidak semua dapat dilihat secara langsung, tapi ada juga yang membutuhkan alat. Nah, untuk mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup tersebut, kita membutuhkan benda ini. Kita membutuhkan mikroskop. Nah, di sini sudah ada dua jenis mikroskop. Bisa kalian lihat, yang sebelah kiri dan yang di sebelah kanan saya. Nah, mikroskop yang sebelah kiri ini namanya mikroskop monokuler. Kenapa dikatakan monokuler? Karena lensa okulernya hanya satu. Jadi yang dapat mengamati objek ini itu hanya sebelah bagian mata kita saja. Sedangkan mikroskop yang kedua dikatakan mikroskop binokuler karena sudah ada dua lensa okuler. Jadi kedua mata kita dapat langsung mengamati objek yang mau kita lihat. Nah, kita di sini akan mempelajari bagian-bagian mikroskop. Nah, seperti kalian ketahui, mikroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Jadi dia harus diperbesar agar struktur tubuhnya dapat terlihat secara jelas menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Nah, ini adalah mikroskop yang biasanya digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian mikroskop monokuler tadi.
Kita mulai dari bagian yang paling atas. Nah, ini merupakan lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang berhubungan langsung dengan mata si pengamat. Jadi kalau kita mau melihat objek, maka kita melihatnya langsung ke lensa okuler. Nah, lensa okuler ini juga bisa diganti-ganti dan dia memiliki perbesaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua yang ada di bawahnya ini adalah tabung. Ya, tabung ini menghubungkan antara lensa yang ada di atas dengan yang di bawah. Nah, ini namanya tabung. Kemudian ini namanya pengarah kasar. Pengarah kasar ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan lensa yang ada di bawah ini. Ya, menaikkan dan menurunkannya seperti kalian lihat. Menaikkan dan menurunkannya secara cepat. Nah, ini dia pengarah kasar. Ada dua bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada pengarah halus. Ini juga dia mendekatkan lensa ke bagian preparat, tetapi dia secara halus, secara pelan. Kalau ini tadi dia gerakannya sangat cepat. Nah, kalau ini dia sangat pelan. Nah, jadi biasanya kita gunakan untuk memfokuskan objek. Kemudian ini bagian ini namanya adalah lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan lensa yang dekat dengan objek. Di sini nanti kita letakkan objek yang mau kita amati. Nah, ini namanya lensa objektif. Kemudian di bagian ini, bagian belakang, ini ada namanya lengan atau pegangan. Nah, bagian ini kita gunakan untuk mengangkat mikroskop. Jadi kita kalau mengangkat mikroskop, kita pegang bagian lengan. Dan yang di bagian bawah ini namanya bagian kaki. Jadi kalau mengangkat mikroskop yang benar itu seperti ini. Ya, jadi jangan ada nanti yang mengangkat mikroskop pegang bagian ini atau bagian ini, itu salah. Yang dipegang adalah bagian pegangannya atau bagian lengannya dan bagian kakinya. Di antara bagian kaki dan bagian lengan ini tadi ada suatu sendi. Ini namanya sendi inklinasi. Sendi inklinasi ini bisa kita putar seperti ini, namanya juga sendi, ya. Jadi tujuannya apa? Supaya memudahkan kita untuk mengamati objek. Kita mau mengamatinya secara lurus seperti ini atau mau kita bengkokkan supaya kita lebih gampang mengamatinya seperti ini. Nah, jadi ini namanya sendi inklinasi. Dapat kita putar-putar. Nah, kemudian selanjutnya ini ada namanya penjepit. Penjepit ini digunakan untuk menjepit objek. Nanti objek yang kita amati itu menggunakan kaca preparat diletakkan kemudian dijepit di sini menggunakan penjepit ini. Oke, kemudian yang di bawahnya ini namanya meja preparat. Meja preparat ini merupakan tempat untuk meletakkan objek. Kita letakkan tadi di sini objeknya, kemudian kita jepit. Oke, kemudian di bagian bawah ini namanya diafragma. Diafragma ini digunakan untuk mengatur cahaya yang masuk, apakah dia dalam jumlah banyak atau sedikit. Di sini ada lubangnya, ada yang kecil lubangnya. Kalau kita mau cahaya yang masuk itu sedikit, kemudian ada juga lubangnya yang besar. Kalau kita mau jumlah cahaya yang masuk itu banyak. Nah, kemudian di bawahnya ini ada cermin. Cerminnya ini bisa diputar. Nah, cerminnya ini memiliki dua sisi. Nah, yang pertama ada sisi datar, yang kedua ada sisi cekung. Cermin datar digunakan untuk mengamati objek apabila cahaya dalam ruangan itu cukup. Misalkan di ruangan ini kita cahayanya banyak, kita cukup menggunakan cermin datar saja. Tapi ketika cahayanya kurang, maka kita gunakan cermin cekung supaya dia cahaya dapat dikumpulkan oleh bagian cermin. Nah, itulah dia bagian-bagian dari mikroskop. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini, lensa objektif ini tadi ada 3, ya. Di setiap mikroskop itu ada 3, dan tiga-tiganya ini berfungsi. Apa perbedaannya? Lensa objektif ini masing-masing memiliki perbesaran yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita mau mengamati suatu objek, kita lihat boleh menggunakan lensa yang satu laginya. Kemudian kalau kita mau perbesarannya lebih tinggi, maka boleh kita tukar. Nah, tergantung kebutuhan kita. Kita mau perbesarannya sampai berapa kali, maka dapat kita gunakan lensa objektif yang berbeda-beda. Nah, inilah dia bagian-bagian dari mikroskop.
mikroskop monokuler. Nah, kalau kalian ada yang kurang paham, dapat juga kalian melihat gambar di buku paket kalian halaman 56 sampai 57. Di buku paket tersebut sudah lengkap nama-nama bagian dari mikroskop serta fungsinya masing-masing. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan mikroskop yang kedua, yaitu mikroskop binokuler. Seperti yang tadi sudah disampaikan, mikroskop binokuler itu merupakan mikroskop yang memiliki dua buah lensa okuler. Jadi ketika kita mengamati objek menggunakan mikroskop ini sudah dapat langsung mengamati dengan kedua mata seperti ini. Nah, kalau tadi mikroskop yang pertama mengamatinya hanya dengan satu mata saja. Selain itu, perbedaannya, kalau mikroskop monokuler tadi cahaya diperoleh dari cahaya yang ada di ruangan. Nah, makanya di sini ada cermin. Cermin ini akan menangkap cahaya yang ada di ruangan yang akan dipantulkan ke bagian preparatnya, bagian objek yang akan diamati. Nah, sedangkan kalau di mikroskop binokuler, cahayanya itu dapat berasal dari listrik. Jadi walaupun dalam keadaan ruangan yang redup atau agak gelap, maka kita tetap dapat mengamati objek menggunakan mikroskop ini karena di sini sudah ada lampu. Nah, ini merupakan lampu dari mikroskop ini yang akan bercahaya apabila kita menghubungkannya ke listrik menggunakan kabel ini. Nah, jadi dia sudah dapat diamati walaupun dalam keadaan sudah dapat digunakan walaupun dalam keadaan yang gelap ataupun redup. Nah, kemudian selain itu, mikroskop binokuler ini lebih canggih dibandingkan dengan mikroskop monokuler. Contohnya apa saja? Nah, kita lihat di sini tadi ada pengarah kasar, ini ada pengarah halus, tetap sama seperti ini ya, pengarah kasar, ada pengarah halus. Nah, kalau tadi di sini ada objek yang mau kita amati, objeknya tidak dapat kita geser-geser karena sudah dijepit. Kalau kita mau menggeser objeknya, maka kita harus geser secara langsung kacanya. Nah, sedangkan kalau menggunakan mikroskop binokuler tidak seperti itu. Nah, mejanya ini dapat bergeser-geser. Di sini kita tinggal jepitkan preparatnya. Dia penjepitnya berbeda ya, Nak. Kalau tadi kita jepitkan seperti ini, kalau ini tinggal kita letakkan kacanya di sini, akan dijepit menggunakan penjepit yang seperti ini. Nah, setelah kita letakkan, kalau kita mau menggeser, kita dapat menggunakan bagian sebelah sini. Kalian perhatikan meja preparatnya ketika saya putar. Ini digunakan untuk memutar meja preparatnya untuk maju ke depan atau ke belakang. Nah, jadi sudah dapat digeser. Sedangkan ini tadi meja preparatnya tidak dapat digerak-gerakkan, hanya diam seperti ini saja. Nah, kemudian yang kedua, ini juga preparatnya juga dapat digeser ke samping. Nah, dapat digeser ke kanan dan ke kiri. Jadi ini dapat digeser ke depan ke belakang, dapat digeser ke kanan dan ke bagian kiri untuk melihat objeknya. Nah, sedangkan ini tadi tidak seperti itu. Kalau kita mau menggeser, kita geser secara manual preparat yang ada di sini. Nah, kita geser ke kiri atau geser ke kanan, geser ke depan atau ke belakang secara manual. Sedangkan ini tidak manual lagi. Kalau yang lainnya tetap sama, di sini juga ada lensa objektifnya ada 3, lensa okulernya ada 2 seperti ini. Kemudian ini lengannya, ini kaki mikroskopnya, yang lainnya kurang lebih sama seperti ini. Nanti anak-anak kalian akan melakukan praktikum pengamatan suatu objek menggunakan mikroskop apabila keadaan sudah kembali normal ketika kita belajar tatap muka langsung di sekolah. Nanti bisa akan menjelaskan dan kalian dapat mencoba sendiri bagaimana cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar bagian-bagian mikroskop berikut ini. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai alat untuk memperbesar objek. Lensa okuler ini terletak dekat dengan mata pengamat. Bagian selanjutnya adalah tabung. Tabung ini berfungsi untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Berikutnya adalah revolver. Revolver ini berfungsi sebagai tempat melekatnya lensa objektif. Selanjutnya, lensa objektif berfungsi untuk memperbesar objek, sama seperti lensa okuler, tetapi lensa objektif ini terletak dekat dengan bagian objek. Selanjutnya ada meja kerja.
atau sering juga disebut dengan meja preparat. Nah, meja preparat atau meja kerja ini berfungsi sebagai tempat diletakkannya objek. Selanjutnya adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang berasal dari cermin menuju ke bagian objek. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Jadi kalau kita mau cahaya yang masuk banyak atau sedikit bisa diatur menggunakan diafragma. Selanjutnya adalah reflektor. Reflektor ini terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan pada saat cahaya banyak atau cukup, sedangkan cermin cekung digunakan pada saat cahaya redup. Selanjutnya adalah kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini berfungsi untuk menegakkan bagian mikroskop. Selanjutnya ada sendi inklinasi yang berfungsi untuk mengatur sudut mikroskop. Apabila kita ingin membengkokkannya, maka kita akan menggunakan sendi inklinasi. Kemudian selanjutnya ada lengan mikroskop. Lengan ini berfungsi sebagai pegangan ketika kita mengangkat ataupun menggerakkan sendi inklinasi. Berikutnya ada penjepit kaca yang berfungsi untuk menjepit objek yang akan diamati. Mikrometer atau pemutar halus berfungsi untuk memfokuskan objek yang akan diamati. Tetapi ketika kita memutar mikrometer ini, maka dia akan bergerak sedikit saja, sehingga sering juga disebut dengan pengarah halus. Makrometer atau pengarah kasar merupakan alat untuk memfokuskan objek yang akan diamati. Ketika kita memutarnya, maka dia akan bergerak secara cepat, sehingga disebut juga dengan pemutar kasar. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kalian tidak mengerti, maka dapat kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.